Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jika membahas mengenai pengadilan agama atau peradilan agama, maka kita akan langsung berpikir mengenai perkara di antara dua orang yang bersengketa. Yang pasti, salah satu di antara keduanya akan memenangkan perkara tersebut. Tapi sesungguhnya kita sebagai masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan khususnya mahasiswa jurusan hukum atau hukum ekonomi syariah tidak boleh hanya tahu bahwa pengadilan agama tempat memutuskan suatu perkara. Kita juga perlu tahu bagaimana untuk menjadi seorang hakim sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan. Bahkan kita harus tahu apa saja peranan hakim di dalamnya. Baiklah, ini sangat baik untuk kita, terutama bagi mahasiswa hukum ekonomi syariah yang kelak akan memegang gelar SH atau sarjana hukumnya. Peluang untuk menjadi seorang hakim sangat besar, namun semuanya dipenuhi dengan persyaratan. Langsung saja. Yang pertama ialah peranan hakim. Hakim selaku pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur oleh undang-undang, yang bertugas mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang telah ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Yang tugas pokoknya ialah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan padanya. Yang mana semua tugas serta peran hakim telah diatur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, selain memahami tugas hakim, kita juga harus tahu mengenai syarat-syarat pengangkatan seorang hakim. Karena untuk menjadi seorang hakim bukanlah hal yang sembarangan. Ada beberapa ketentuan dan undang-undang yang harus dipenuhi, seperti beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama atau Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1989 Nomor 49 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3400. Baiklah, saya akan menyampaikan persyaratan-persyaratan menjadi seorang hakim. Terdapat dalam pasal 13, 1. Untuk dapat diangkat sebagai calon hakim pengadilan agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Warga negara Indonesia. B. Beragama Islam. C. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. D. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. E. Sarjana syariah dan atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam. F. Sehat jasmani dan rohani. G. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Dan yang H. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi Masaya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam gerakan 30 September atau Partai Komunis Indonesia. Yang kedua, untuk dapat diangkat menjadi hakim harus pegawai negeri yang berasal dari calon hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan berumur paling rendah 25 tahun. Baiklah, saya harap ulasan yang telah saya sampaikan di dalam video ini dapat dipahami oleh rekan-rekan atau teman-teman yang kelak ingin menjadi seorang hakim, khususnya bagi teman-teman yang akan memegang gelar sarjana hukum. Semoga dengan ulasan ini kita akan mendapat manfaatnya sehingga kita dapat menjadi seorang hakim atau calon hakim di masa depan yang sesuai dengan syariat Islam, yang sesuai dengan undang-undang yang telah ditentukan oleh negara kita, dan kita mematuhi segala perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam video saya yang ulasan mengenai persyaratan menjadi seorang hakim. Saya harap semuanya dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Baiklah, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.